wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Laksamana Cengho yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap minggu, yaitu pengajian atau majelis ta'lim tentang keagamaan. Hari ini saya mau bercerita atau bercerita lah, menjelaskan tentang perjalanan panjang kita setelah kematian. Baik, kita mulai dari Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hei manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Jadi kadihun, innaka kadihun, kamu semua sudah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Untuk apa kita kerja itu? Untuk mencapai, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini di muka bumi ini, kita duduk sekarang nih di kampung kita ini, namanya ini adalah dunia ini tempat kita untuk mengumpulkan bekal, karena kita ini akan melakukan perjalanan panjang. Maka di dalam Quran surah Al-Baqarah 197 itu dikatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian itu, atau penuhlah dengan bekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Pertanyaannya, kalau ibu nak pergi ke mana ya, ke Palembang, itu kan bekalnya sedikit bu, nggak banyak kan. Tapi kalau ibu nak pergi ke Jawa Timur sana, tentu bekalnya lebih banyak. Atau mau ke Amerika sana, tentu bekalnya lebih banyak. Semakin dekat perjalanan, semakin sedikit bekalnya. Semakin jauh perjalanan kita, itu semakin banyak kita butuh bekal. Seandainya nih kita mau ke Jawa Timur, perjalanan bisnya kira-kira 4 hari 5 malam. Bekal kita cuma 1 malam, hanya bawa uang 100.000. Kira-kira sampai tidak sampai. Ketika sampai di Jakarta, duit habis. Terus kita mau ngapain? Kan bingung tuh. Karena bekal kita sedikit, perjalanan kita panjang. Maka kata Allah, perjalanan, dalam menghadapi perjalanan itu, bekalilah diri kita ini. Semakin jauh kita berjalan, semakin butuh kita bekal yang banyak. Itu yang pertama. Kedua, orang kalau sedang mencari bekal itu tidak ada yang mudah, ya kan? Selalu sulit, berat. Ibu mau ke Palembang cari bekal, apa bekalnya? Bawa lauk, bawa nasi, masaklah rendang, buatlah, gorenglah ayam. Itu tidak gampang kan? Pertama ke pasar dulu, pertama cari duitnya dulu nih. Ke pasar dulu beli ayam, beli bumbu-bumbunya,
belum lagi digiling-gilingnya, berkeliling nyari pasar di pasar mencari bekal besok nak ke Palembang. Sudah tuh dimasak lagi, habis dimasak lah nak dibungkus pula, habis tuh nyiapkan bekal yang lain, baju dan segala macam, kan tentu repot. Maka dari itu mencari bekal, mengumpulkan bekal di dunia ini pun payah, susah. Contohnya, kita datang ke masjid ini dalam rangka membekali diri untuk ke akhirat. Kira-kira gampang nggak ke masjid nih? Susah. Beratnya kaki nak melangkah tadi kan? Aduh, rasanya ngantuknya nak pengajian pula ini. Aduh, hai. Berat. Karena ini bekal. Ibu mau sholat subuh. Bayangkan sholat subuh itu beratnya minta ampun. Sudah azan jam 4:30 lebih 4:35 azan lah itu. Ya Allah, baru kepicing matone, baru nak kepicingnya nak jam 3 terbangun-bangun. Tahu-tahu lah azan, berat betul. Jadi bekal itu ngumpulinya ndak gampang, penuh perjuangan, ya, penuh pengorbanan. Maka kita kalau nak berangkat besok itu ya cari bekal lah dulu, ya. Nah itu dulu yang pertama. Jadi bekal tuh gak gampang nyarinya Bu, sulit. Orang nak masuk masjid ini, ikut pengajian itu gak segampang kita kira. Saya yakin ibu-ibu yang duduk di sini ini berat betul bebannya dan perjuangannya berat nak dari rumah tadi melangkah. Saya pun macam tuh. Ya Allah, ada pengajian ini hari ya. Di WA sama Ustadz Andes, Pak jangan lupa pengajian. Masya Allah pengajian, baru nak duduk. Minggu lalu saya nggak masuk karena saya kecapean habis ngisi pengajian maulid. Habis ceramah maulid sampai ke rumah jam 1, Pak Andes nelpon, Pak jangan lupa pengajian. Masya Allah saya tidak sanggup lagi, badan sakit semua sudah, minta tolong gantikan. Nah barulah sekarang saya agak nganggur dikit. Jadi itu namanya bekal. Capek, iya capek. Berat ya berat, perjuangan ya iya, pengorbanan ya semua. Tapi itu penting, harus dilakukan. Nah, kalau sudah kita mendapatkan bekal itu, maka pintu gerbang menuju perjalanan itu adalah mati. Mati dulu. Kalau ibu tidak mati-mati, tidak bisa sampai kepada Allah itu. Jadi pintu gerbang kita itu nanti adalah kematian. Jadi jangan lama-lama di sini ya Bu, jangan lama-lama di dunia ini. Kita di dunia ini tidak ada pernah bikin senang. Cobalah, apa pernah kita ini meningkat terus? Enggak, malah merosot kehidupan kita ini. Enggak ada bagus-bagusnya. Jadi kita tuh enggak pernah namanya kebahagiaan full itu enggak ada. Coba saya tanya, berapa tahun ibu hidup di sini, di dunia ini? Dan berapa tahun ibu menangis? Ketawanya cuma sehari 2 hari Bu. Dulu menangis nggak punya uang beli ini Bu. Sampai tua nangis terus, sedih terus, nggak pernah senang kan? Jadi dunia ini semakin hari semakin terus kita itu semakin kurang semakin turun, nggak pernah meningkat, nggak pernah naik. Dulu nggak bisa makan daging karena nggak punya duit untuk beli daging. Sekarang punya duit beli daging, tak bisa makan daging karena kolesterol. Kan gitu kan? Kolesterol, asam urat. Dulu tak bisa karena ada kata duit, tidak ada duit sama sekali. Sekarang ada duit, kolesterol datang. Kapan makan dagingnya? Akhirnya seumur-umur tidak pernah makan daging. Orang biasa makan daging, tidak. Ini contoh ya Bu. Jadi jangan lama-lama lah di dunia ini. Ya, kita akan menuju kepada kematian. Nah, mati itu adalah proses cabutnya nyawa seseorang lepas. Ada istilah lagi, ibu pernah dengar ada istilah wafat, ada istilah mati. Apa bedanya itu? Wafat sama mati. Sama. Beda. Wafat, wafatnya tanggal ini. Terus dia mati kemarin. Nah, kapan kita menggunakan wafat dan kapan kita menggunakan mati? Itu dua istilah yang berbeda dalam Al-Quran.
Al-Quran, nanti dibuka Quran surah Az-Zumar ayat 42. Di situ dikatakan Allah yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan seterusnya. Wafat itu artinya, wafat itu artinya sempurna, menyempurnakan. Mati itu adalah hilangnya roh dari jasad. Dicabutnya roh dari jasad itu namanya mati. Disempurnakan roh kita itu namanya wafat. Jadi kematian itu adalah penyempurnaan roh. Binatang, kucing, anjing, ayam pun tidak pernah kita sebut wafat, mati. Kenapa? Dia tidak sempurna. Kenapa? Waktu dia mati besok itu udah mati gitu, hilang. Rohnya tidak sempurnakan oleh Allah. Kita disempurnakan oleh Allah. Maka kita itu namanya wafat. Allah mewafatkan kita itu untuk menyempurnakan kehidupan kita. Aslinya kita ini bukan penduduk bumi. Aslinya kita ini adalah penduduk sorga. Dicampakkan ke sini, cari bekal lagi untuk masuk lagi ke sana. Nah, kita ini berarti bukan penduduk di sini. Maka untuk sempurnanya hidup kita ini adalah di alam akhirat sana. Nanti saya ceritakan ya Bu, enaknya di sana. Nanti saya ceritakan berdasarkan Al-Quran. Ya, kita tidak cuma mati. Ya. Jadi kata Al-Quran surah Az-Zumar itu Allah mewafatkan jiwa, Allah menyempurnakan jiwa kita. Jadi ketika kita mati itu, roh kita itu dipegang oleh Allah, pegang. Orang mati dan tidur itu sama Bu. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu, orang mati itu rohnya dipegang, orang tidur, kemudian orang tidur itu rohnya dikembalikan lagi. Jadi mati dengan tidur itu sama. Jadi jangan takut mati. Itu nih takut mati. Sakit Pak, mati itu Pak. Tahu dari mana sakit? Belum pernah mati ya? Sakit Pak, mati itu katanya begitu dah dalam cerita-cerita. Mati itu ada yang bilang sakit, tapi Al-Quran dalam Quran surah Qaf itu dikatakan Ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu ta'id. Ketika sakratul maut datang, itu adalah hak. Zalika ma kunta minhu ta'id. Kenapa kau lari, kata Allah? Padahal itu sakarat, kata Allah. Sakarat artinya, sakar itu artinya gula, manis. Ya, sakar. Sukar itu artinya gula. Sakar itu artinya manis. Mabuk, mabuk itu indah. Orang mabuk indah dah tuh. Ngayang-ngayang ngomong aja coba. Orang ngeplay itu dia indah kelihatannya. Sama, sakarat itu artinya gula manis. Jadi kalau datang gula manis itu indah. Berarti kematian itu indah. Allah heran, ngapa kamu takut? Kenapa lari, kata Allah? Ma kunta minhu ta'id, katanya. Kenapa kau lari, menghindari? Padahal kematian itu indah. Ya, kematian itu indah. Dan kematian itu tidak terasa. Dia sama dengan tidur. Kata Al-Quran surah Az-Zumar, mati itu persis sama dengan tidur. Sekarang saya tanya, Ibu, kalau tidur tuh ngerti tidak jam berapa tidurnya? Tahu-tahu sadarnya tidur kapan? Kalau sudah bangun. Oh ya, aku tidur ya. Ya kan gitu kan? Misalnya di sini nih. Tadi tidur sebentar. Jadi kita tidur itu sama dengan mati, tidak terasa. Cobalah tes. Tidak terasa. Ya. Kalau Ibu mau tes. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an ini, tidur itu sama dengan mati. Rohnya tetap ditarik. Orang yang belum dikendaki mati oleh Allah, namanya tidur itu dikembalikan lagi. Yang mati ditahannya. Maka ada orang mati dalam tidur, itu rohnya ditahan. Kenapa? Sudah ditakdirkan oleh Allah hari itu dia mati.
Makanya orang mati itu tidak sakit katanya. Karena apa? Karena seperti tidur. Tahu-tahu ibu terjaga, aku mati ya sudah ya. Gitu. Kapan nanti ketemunya? Kapan sadarnya? Ketika di alam barzakh barulah sadar. Waktu dicabutnya kita tidak sadar karena kita lagi sakarat. Jadi seperti tidur. Seperti tidur. Nah, kita tidur itu adalah seperti apa namanya? Seperti itulah kira-kira kapan kita mulai tidur itu kita nggak tahu. Kapan kita mulai tidur? Ibu tanyalah. Ibu kapan mulai tidur itu kan nggak tahu kapan mulainya. Kalau malam tuh entah jam 2, entah jam 1, tahu-tahu bangun subuh-subuh, aku tidur tuh tadi malam. Jam berapa? Nggak tahu. Kapan mata mejam itu kan nggak tahu kita. Nah, ini artinya bahwa orang tidur itu, orang mati itu sama dengan orang tidur. Orang tidur itu mirip-mirip orang mati. Itu aja. Orang tidur itu mirip orang mati. Coba tengok ibu kalau orang tidur itu. Matanya mejam, tidak bergerak sama sekali. Dia apa-apa yang tidak tahu. Itu namanya apa? Dia sedang menuju apa namanya itu seperti orang-orang tidur juga. Mati seperti tidur. Kemudian sakratul maut yang datang kepada kita itu adalah sangat manis, sangat manis. Dan pernah dengar cerita Ashabul Kahfi? Apa ibu pernah dengar cerita Uzair di surat Quran ayat 259? Uzair itu dimatikan oleh Allah 100 tahun. Sudah tulang belulang, Bu. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dan ditanya oleh orang, berapa tahun kamu tinggal di sini? Apa kata Uzair? Baru sehari. Sehari atau setengah hari katanya. Dia nggak tahu berapa hari dia tidur. Dia nggak tahu. Jadi ternyata dia sudah dimatikan oleh 100 tahun, tapi perasaannya dia tertidur itu hanya setengah hari. Ashabul Kahfi tidur di goa itu 390 tahun. Dia rasakan cuma 1 hari. Bayangkan ibu, 300 tahun perasaan dia tidur itu hanya setengah hari. Karena dia masuknya pagi, siang dia bangun. Karena waktu itu dia bangun siang, jam-jam sorean. Jadi dia tuh nginep di situ karena takut dikejar-kejar oleh raja yang zolim. Nah ditanya, udah berapa lama kamu tidur sini? Perasaan cuma setengah hari. 300 tahun. Jadi tidur dan mati itu yang mirip-mirip, nggak terasa. Padahal dia dimatikan oleh Allah itu. Konon ceritanya dalam Ashabul Kahfi itu telinga ini dimatikan juga oleh Allah. Dimatikan oleh Allah. Kenapa telinga dimatikan? Kalau tidak dimatikan oleh Allah, ada suara berisik dikit langsung bangun dia. Kan kita begitu. Kucing lewat aja tahu kita. Nih, ada kucing lewat. Tahu karena kita tidur, telinga kita tidak tidur ternyata. Tapi kalau orang mati itu telinganya mati juga. Sama Ashabul Kahfi, dinonaktifkan telinganya itu tadi. Maka suara bising, suara berimis, suara hujan, suara petir di luar mereka tidak tahu. Itulah Ashabul Kahfi. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Nah, jadi tidur mati seperti tidur, dan kita ini nanti akan masuk ke gerbang namanya gerbang kematian. Dunia ini adalah tempat kita mencari bekal, dan dunia ini apa ya? Ibu kalau tahu artinya dunia itu, dunia itu artinya sengsara, keburukan. Itu arti dunia itu. Makanya dunia ini isinya kesengsaraan, nggak ada kebahagiaan tuh, nggak ada di sini. Oh saya bahagia Pak, sebentar cuman, habis itu nangis lagi. Ketawanya 2 hari, nangisnya 2 tahun. Kita mau mencapai derajat itu, tuh udah nangis dulu nih 8 tahun-tahun. Ya kan Bu?
Saya bisa duduk di sini, Bu. Itu udah nangis. Sejak kapan? Sejak SD. Sejak SD nangisnya itu untuk duduk sebagai di sini. Saya menjadi dosen itu berjuangnya itu dari umur 12 tahun. Nangisnya itu, nangis dibuang ayah saya ke Jawa Timur. Cari ilmu tadi. Nah, sekarang ketawa. Ya ketawa kalau sudah dapat. Terus nangis lagi untuk mencapai apa? Yang tinggi lagi. Kapan ketawanya? Nggak ada. Kapan bahagianya? Nggak ada. Jadi kita dunia ini isinya hanya inilah. Ketawa nangis, senang susah, itu aja. Tapi dihitung-hitung banyak susahnya daripada senangnya. Banyak susahnya. Hitunglah. Coba ibu hitung hidup ibu dari mulai tidak punya rumah, ngontrak, baru beli rumah. Sengsaranya berapa tahun, dan nikmatnya rumah berapa tahun. Setelah punya rumah mati. Baru nak menikmati lah mati. Sudah tua-tua baru kita punya. Ya kan gitu ya. Itulah namanya bahwa hidup kita ini penuh dengan kesengsaraan. Makanya kita ini kata Allah, apa namanya, orang hidup itu Bu, itu seperti kata dalam Quran surah Al-Hadid ayat 50, hidup kita ini macam tanaman. Ibu tahu pohon itu tumbuh, kemudian menghijau daunnya. Habis menghijau daunnya, terus menguning. Habis menguning, mati, sampah. Itulah kita. Kita ini awal hidup pertama, lahir. Kemudian sampailah nanti kita menjadi masa hijau. Masa hijau itu umur kita berapa, Bu? Umur kita mulai 20, 25, 30, sampai 40. Itu masa hijau. Orang senang sama kita, orang bahagia lihat kita, orang jadi suka bergaul sama kita. Itu masa hijau. Orang semua senang. Saya sekarang ini lagi masa hijau nih. Ibu lagi masa hijau. Banyak orang suka sama kita, orang banyak ngefans sama kita, orang senang mengundang kita. Oh, itu lagi masa hijau. Nanti umur 60 sudah mulai masa kuning. Rambutlah mulai putih, gigi lah mulai lepas, pipi lah kempot. Makan sudah nggak enak lagi. Tuh mulai tuh kuning ya. Ada yang udah umur 60, itu kuning tuh Bu. Habis kuning, mati. Terus jadi sampah. Itu ceritanya tuh. Jadi kita ini cuman berapa tahun masa hijau itu? Cuma sedikit, enggak lama. Sampai umur 40, 50, sampai itu aja. Setelah itu nggak mampu apa-apa lagi. Mau ke masjid pakai tongkat. Ya Allah, udah telat lagi aku ke masjid. Mau sholat jamaah nggak bisa lagi pakai kursi. Sudah nggak optimal lagi. Orang lah malas dekat kita. Ngapa orang malas dekat kita? Kadang-kadang orang jijik nih gitu. Ya kan? Kenapa? Kita lah tua-tua. Kita tua tuh bukan makin cantik, bukan makin jelek. Mana ada orang makin tua makin cantik? Nggak ada. Dulu ibu waktu masa hijau 17 tahun, waktu lagi cantik-cantiknya tuh kan, di tas tuh pasti ada cerminnya, ada bedak-bedaknya, ada kacau dikit langsung bercermin. Masa hijau. Lah kalau umur 60 tahun, tanya ibu yang 60 tahun, apa masih sempat lagi berkacau? Nggak lagi sempat. Karena kita sudah tua-tua. Sudah tua-tua tuh udah malas jadinya gitu. Makan sudah nggak enak lagi, tidur sudah nggak enak lagi. Jadi kita ini apa namanya itu dunia ini isinya itu. Dunia itu bikin kita sengsara sebenarnya. Perjuangannya luar biasa. Itu perlu kita tinggalkan. Nggak usah lama-lama di sini. Kita masuk ke gerbang kematian, dan setelah kita mati itu namanya, ini setelah cabut roh kita dicabut nih, saya cerita ya. Setelah nyawa kita dicabut oleh Allah, dinaikkan, dimasukkan ke namanya alam barzah. Itu namanya ruang tunggu. Transit. Belum berjalan tuh, baru nak mulai. Belum melakukan perjalanan. Namanya ruang transit itu adalah ruang tunggu. Pak, ruang tunggu saya besok kayak mana ya Pak?
Tergantung amalnya. Kalau amalnya tergantung beli tiket. Kalau beli tiket ekonomi, ya ruang tunggunya ekonomi, panas. Kalau beli tiket bisnis, ruang tunggunya AC. Nah, tergantung ibu beli tiketnya besok nak kematian itu. Tiketnya, tiket ekonomi atau tiket VIP. Nah, itu kita masuk ke sana, Bu. Namanya ruang tunggu. Kita masuk di mana? Di alam barzah namanya, alam barzah. Barzah itu apa, Bu? Ini ada Al-Quran. Barzah itu artinya pembatas antara dunia sama akhirat. Kita bisa melihat kegiatan orang di dunia, tapi kita tidak bisa lagi balik ke situ. Dan kita bisa melihat kehidupan akhirat, tapi belum sampai ke sana. Kita nunggu nongkrong di ruang tunggu. Di saat di ruang tunggu itu, kagak ada yang minta balik. Minta balik dia. Nah, baca Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Di situ begitu di ruang tunggu ada yang minta balik. Apa katanya? Hatta idza ja'adumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mereka dicabut nyawanya dan ditempatkan di tempat tunggu, ruang tunggu, kemudian berkata, Rabbi irji'un, ya Tuhanku balikkan aku. Kenapa kau nak balik? Kata Allah, la'alli amala sholihan, aku nak berbuat amal soleh yang pernah ku tinggalkan dulu. Taraktu katanya, yang pernah ku tinggalkan. Waktu aku sempat berbuat soleh, aku tidak pernah melakukan itu. Waktu umurku masih segar, waktu badanku masih kuat, aku tidak melakukan itu. Waktu kakiku masih sehat, aku tidak pernah sholat jamaah. Itu yang dia lupa. Itu dia pengen balik, pengen mengerjakan itu. Tapi kata Allah, kalla, tak mungkin. No way. Kenapa? Min warahim barzah. Kamu sudah dilingkupi oleh barzah, pembatas. Tidak bisa lagi balik. Di situ nyesalnya kita besok. Nah, banyak orang besok kalau kita di tanah itu akan banyak orang pengen balik karena dia pernah meninggalkan perbuatan amal soleh yang dulu dia diberi kesempatan tapi tidak melakukan itu. Contohnya pengajian ini. Ibu masih diberi kesempatan, kaki sehat, badan sehat, ya kan? Ada motor segala macam, tidak pernah melakukan itu. Besok nyesal, ngapa aku udah ikut pengajian yo kemarin yo. Akan gitu pasti. Ceklah, teslah. Ya, kenapa aku udah sholat jamaah ya kemarin? Kenapa aku udah ikut ini ya kemarin? Itu nyesal ya. Itu besok gitu. Nah, di alam barzah itu nanti kita akan dapat teror. Teror apa? Teror neraka. Ditampakkan oleh Allah, itulah tempat kau besok. Itu tempat kau, itu makanan kamu, itu kamar kau. Kita nengok tuh ngeri, makanya pengen tak balik dia nih. Jadi orang-orang yang pengen balik ini dalam cerita ini, yang pengen balik ke dunia ini kenapa? Karena dia diteror sama neraka. Kapan terornya itu? Pagi sore. Di Quran surah Ghafir ayat 46. Di situ Allah berkata, "An-naru yu'riduna 'alaihi ghadiyya wa 'ashiyya." Neraka meneror mereka pagi sore. Itulah namanya azab kubur. Di situ Allah mengazab kita. Apakah sudah diinjak? Belum dipukul-pukul, belum gitu. Belum diinjek-injek, belum diinjek-injek, belum dipukul, belum dikesot-kesot, belum. Cuman ditampakkan baik. Kapan kita akan dihukum benar-benar? Setelah namanya lewat kepada mizan, kemudian siratal mustaqim, barulah kita dihukum benar-benar. Di alam barzah itu baru ditampakkan. Itu bagi kita orang ngeri. Ini besok kamar kau di sini, ini makanan kamu, ini kamu akan disiram ini kau lidah dipotong, ini digigit, semuanya begitu. Ditengokkan kapan? Pagi dan sore setiap hari. Kapan itu? Sampai kapan? Hatta ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai kiamat datang.
Ibu tahu kira-kira kapan kita mau kiamat? Konon kabarnya, umur dunia kita ini jumlah tahunnya adalah 12 miliar tahun. Masih lama kan? 12 miliar tahun Bu, umur dunia ini mau hancur ya. Kiamat itu datang kalau dunia itu hancur. Nah, akan hancurnya dunia ini kira-kira 12 miliar. Tapi sudah kepake 5,5 miliar. Tinggal berapa lagi? 6,5. Tinggal 6 lagi. 6 miliar lagi cuman. Jadi 6 miliar itu ya kita sudah. Ya lama itu. Kita akan menunggu di ruang transit itu ditampakkan sampai hari kiamat datang dan diteror sama neraka itu pagi dan sore. Masya Allah, luar biasa Bu kita besok di sana. Itulah namanya azab kubur. Ya, itu baru transit pertama itu di alam barzah. Nah, Ibu perlu ketahui bahwa besok itu yang nak balik tadi, yang diteror itu adalah orang-orang yang jahat, yang banyak maksiat. Ibu-ibu yang baik-baik ini akan hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Apa ayatnya? Baca Quran surah Ali Imran ayat 169, 171. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun fari'ina bima atahumullahu min fadlih wa yabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim illa alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kamu kira orang yang mati syahid, orang yang mujahid itu mati. Mereka itu hidup, kata Allah, di sisi Allah, wa yarzuqum, dan mereka diberi rezeki. Diberi rezeki oleh Allah. Kemudian kata Allah, farihin. Farihin itu artinya apa, Bu? Kegembiraan unlimited. Apa tuh? Kegembiraan yang tak terbatas. Farihin. Farihin bima atahumullah, dan mereka itu bergembira dan tanpa batas, Jadi kita besok itu di ruang tunggu itu kita tetap hidup dan diberi makan oleh Allah. Cuman kita tidak nyari makan, kayak GoFood dia itu datang sendiri. Ibu kan pernah pesan GoFood enggak? Apakah ibu nyari makanan? Tidak. Makanan datang sendiri. Kita tinggal makan. Baju datang sendiri. Tidak pernah. Dan mereka itu bergembira di sana itu. Makanya dibilangnya, yastabshirun. Mereka bergembira dan memanggil kita. Bapak kita manggil anaknya. Manggil istrinya. Manggil suaminya. Paman memanggil keponakan. Jadi keluarga kita itu sedang memanggil-manggil kita. Kenapa? Kesinilah cepat, enak betul di sini. Tidak ada lagi istilahnya capek-capek, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasanya lelah, tidak ada lagi jengkel, tidak ada lagi cap, tidak ada itu semua. Nggak lagi nyuci piring, nggak lagi nyapu, nggak lagi apa-apa. Makan tinggal makan, tidur tinggal, pokoknya semua nikmatnya di situ kata Allah. Dan mereka-mereka yang berada di sana itu memanggil-manggil kita untuk segera ke sini. Enak di sini daripada dunia. Ya bastabshiruna billadzina lam yalhaqun. Mereka manggil orang-orang di belakangnya. Siapa itu? Bapak kita manggil kita sekarang ini. Dia manggil kita. Pernah enggak ada orang umur yang sudah pensiun? Saya punya ibu, umurnya 90 tahun. Apa dia bilang? Udah pikun, Bu. Dia bilang begini, bukakan pintu tuh, ayah kau datang mau jemput aku. Suaminya datang mau jemputnya. Sudah panggil-panggil itu sama suaminya.
Terus panggil lagi, itu lagi pamanmu buka, uakmu buka, tuh dia nak masuk. Dia mau jemput aku, ngajak aku pergi. Jadi sudah terasa dipanggil-panggil, itu umur 90 tahun udah pikun dia. Jadi kita ini sebenarnya sedang dipanggil-panggil oleh orang tua kita di alam sana itu. Karena di sana tuh nikmat. Lebih nikmat di sini, Bu. Betul. Kata Quran begitu. Di sana itu makan tinggal makan, nggak ada istilah kita capek-capek ria tuh nggak ada. Ya. Itulah namanya alam barzah tuh kita di sana itu bagi kita yang soleh-soleh, yang ibu, misalnya ibu ini disebut dengan pejuang ya. Ibu ini termasuk mujahid Islam, pejuang Islam. Kenapa? Ibu menegakkan majelis taklim. Orang seperti ini kata Allah tidak mati, Bu. Yang mati itu siapa? Yaitu tadi yang nak balik tadi itu, yang jahat tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pejuang-pejuang Islam. Pejuang Islam itu tidak harus dia berperang, dah. Menegakkan majelis taklim, menghidupkan majelis taklim, menolong orang, membantu orang. Itu namanya orang pejuang-pejuang. Allah bilang itu mereka tidak mati. Mereka hidup dan Allah terus berikan rezekinya terus. Tidak pernah dimatikan oleh Allah. Hidup dia di sana. Dan di sana mereka bergembira. Bergembira dan senang. Tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak lagi ada rasa sedih. Semuanya gembira. Sedih nggak ada. Kalau dunia, banyak sedihnya daripada gembiranya. Kalau di sana, tidak ada lagi kesedihan. 100% gembira. Itu kata mereka dalam Al-Quran. Surah Ali Imran. Ayat 169 sampai 171. Nanti dilihat di Al-Quran seperti itu kira-kira. Jadi mereka yastabsyirun, manggil kita. Ya. Nah, ibu kalau nak cepat baliklah, dipanggil-panggil sama orang tua kita. Senang dia di sana itu. Terus kita ini umurnya sudah berapa tahun, Bu? Ibu baca surat Al-Waqi'ah ya. Surat Al-Waqi'ah itu kira-kira ayatnya itu 60 berapa ya? Ayat yang bercerita soal umur ditentukan oleh Allah, nahnu qaddarna. Itu di ayat 60. Ayat 60 berkata, Allah berfirman, umur kami tentukan. Kenapa ditentukan? Hidup kita ini kata Allah, dunia ini ad-dunya la'ibun wa lahwun, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini hanya permainan saja. Saya tanya, orang main bola itu pakai batas waktu apa enggak? Pakai batas waktu. Kita ini sedang main di sini. Sedang bermain mengumpulkan bekal. Ada batasnya. Kapan kata Allah? Nahnu qaddarna. Kami batasi. Nah ayat nahnu qaddarna ini adanya di ayat 60. Itu apa itu maksudnya itu? Maksudnya umur kita ini batasnya hanya 60. Lebih itu bonus. Coba lihat, Rasulullah matinya umur berapa, Bu? Nabi kita matinya 63. Umar 60. Coba lagi. Utsman 80. Ali 60. Ya, 5 orang sahabat Nabi dan sahabatnya 4 orang itu sebagian besar matinya umur 60. Hanya Utsman matinya 80 tahun. Tandanya apa itu dalam survei? Paling banyak kita meninggal itu di umur kisaran 60. Tidak lebih dari itu. Terutama cowok. Cowok ini cuma mati, Bu. Kalau ibu-ibu ini awet. Ya? Ibu-ibu awet. Saya heran juga dengan ibu-ibu awet. Kata orang, kenapa ibu-ibu itu awet? Karena ibu-ibu itu tercipta dari tulang rusuknya wong lanang. Kuat dia. Kenapa ibu awet? Karena ibu diciptakan oleh Allah menjadi orang yang paling kuat di muka bumi ini. Paling kuat dan paling rajo-rajonya. Buktikan, ibu melahirkan, ibu didik anak, ibu lah menyusui pula, ibu bekerja lagi, full dari pagi sampai sore, tidak pernah istirahat sampai malam. Baru nak tidur, anak nangis.
Baru nak tidur rumah kotor lagi. Kapan ibu istirahat? Tidak pernah istirahatnya ibu itu. Malam pun tidak pernah istirahat kan? Anak nangis waktu kecil, bangun. Bapaknya ngorok. Ibu ini paling kuat. Makanya Allah awetkan umurnya. Wong lanang ini lemah. Apalagi masuk perangai-perangai ibu itu yang galak nekan-nekan bapaknya. Dimaki-maki, dimarah-marah bapaknya kan. Bapaknya letak sudut di situ, marahin terus. Matilah bapaknya, kejantungan dibuatnya. Yaitu ibu-ibu ini kuat. Ibu kalau marah, menjadi-jadi runtuh. Lepas tuh sudah. Enak. Orang laki-laki ibu disimpan. Disimpan itulah menjadi sakit, itulah matinya cepatnya. Makanya orang cowok banyak mati cepat. Rata-rata 60 tahun. Rata-rata 60 tahun. Ibu-ibu yang meninggal rata-rata 80 ke atas. Bahkan ada sampai 100. Kalau ibu sehat, tidak ada sakit ya. Kalau sehat badannya sampai 90 tahun. Itu kehebatan ibu. Maka di umur kita 60 ini Bu, itu kita sudah dapat waktu penambahan waktu oleh Allah, injury time kalau orang main bola itu, extra time, tambahan waktu. Nah makanya jangan sio-siokanlah tambahan waktu ini, semakin kencanglah beramal soleh untuk bekal nih, semakin kencang ngajinya, semakin kencang sedekahnya, semakin kencang bantu orang. Kenapa? Kita masa-masa injury time, masa-masa extra time, tambahan waktu. Kaget supaya kita tidak nyesal. Sebab di umur 60 ini kita ini sebenarnya harus rajin beramal soleh. Kenapa? Di umur 60 ini kita sudah mulai kurang nikmatnya. Ada dua nikmat yang dikurangi kalau umur 60 ini apa kira-kira? Nikmat makan sama nikmat tidur. Apa bisa tidur lagi enggak? Saya ini umur sudah 52 tahun masuk 53. Sudah enggak ada lagi tidur tuh, puas. Ngapoidak jam 2 bangun, jam 1 bangun, kaget jam 4 bangun lagi. Kenapa? Kita dikurangi nikmat tidurnya. Makan dikurangi karena gigi kita lepas, tanggal lalu giginya kan, makan dikurangi. Tadinya bisa makan pempek, sekarang makan pempek cuma ditelan baik. Tidak bisa lagi dikunyah. Kenapa? Gigi sudah habis, nikmat makan sudah nggak ada lagi. Tidak bisa lagi makan daging, makan sate tidak bisa lagi. Kenapa? Nyangkut gigi di situ, nggak bisa lagi. Kurang nikmatnya. Nah, kurang nikmat itulah nikmat tidur diambil, nikmat makan diambil. Bekerjalah untuk ibadah, kuatkan ibadahnya. Itu tandanya apa? Coba saya tanya, ibu waktu bulan puasa itu kurang tidur kan? Tidurnya sedikit kan? Lapar nggak? Lapar juga. Tapi ibadah ibu banyak kan? Puasa, sedekah kue, malam taraweh, tadarus lagi, tahajud lagi. Ibadahnya banyak. Jadi kalau orang lapar sama orang kurang tidur, ibadahnya kencang. Makanya umur 60 tahun tuh, kalau bahasa kita lah sudah mulai bawa tanah, tuh rajin ke masjid. Iya kan? Mulai rajin sholat jamaah. Kenapa? Dia nggak bisa tidur. Daripada nggak bisa tidur, aku ke masjid aja lah, gitu. Daripada nggak bisa nganggur-nganggur di rumah, angok-angok di rumah, ke masjid. Kenapa? Umur 60 tahun. Jadi orang muda itu jarang ke masjid. Umur 25, 40 itu jarang. Karena tidurnya masih nikmat, makan masih enak. Ya kan? Perhatikanlah yang sholat jamaah subuh-subuh itu. Tua-tua kan loh isinya. Jarang anak muda itu. Saya jarang kalau sholat subuh itu perhatiin, apalagi pakai sujud sejadah. Baca ayatnya 30 ayat. Yang tua-tua gemetar di belakang itu. Pak, cepat-cepat dikit bacanya Pak ya. Yolah. Tua-tua di belakang. Ya kan? Kenapa? Tidak kuat lagi dengkulnya. Jadi rata-rata yang tua-tua itu mulai sadar. Kita ini mulai sadarnya umur 60 tahun. Maka sekarang nih sebelum umur 60 sadarlah bahwa kita ini mau mati. Itu baru di alam barzah, Bu. Perasaan kita di alam barzah. Kita akan lewati nanti satu barzah, habis itu kita akan masuk ke kiamat. Habis kiamat kita masuk ke perhitungan hisab.
Habis itu kita masuk ke mizan, nimbang amal. Habis itu kita masuk titian siratal mustaqim. Di mana siratal mustaqim itu? Di punggungnya neraka. Di neraka di punggungnya itu siratal mustaqim. Sehabis siratal mustaqim ketika kita jalan ada yang jatuh, campak di situ. Dicuci itu, habis selesai dicuci, bersihkan, masuk lagi namanya qintoroh. Di qintoroh itu kita ditunggukan lagi. Belum masuk surga itu, masih menunggu. Untuk apa? Untuk finishing. Finishing terakhir. Kita pergi itu kan dengan kotor nih. Dari alam barzah kita kotor nih. Dibersihkan, ditimbang, dibersihkan. Sampai ke siratal mustaqim, sampai ke neraka. Dibersihkan. Terakhir masuk ke qintoroh. Qintoroh itu adalah tempat yang terakhir sebelum masuk surga. Di situ kita di finishing. Mungkin dicat-cat apalah kira-kira biar bagus. Kalau tidak salah ceritanya itu begini, Bu. Di qintoroh itu kita menukar amal. Yang pernah menzalimi orang, pahala kita tadi diberikan kepada orang yang kita zalimi. Itu akan diberikan. Kurang kita, balik lagi masuk neraka. Karena tempatnya qintoroh itu di bibir neraka, di depan surga. Tempatnya. Jadi kita nanti dibagi-bagi amal kita. Kita pernah ngejek orang, pahala kita berikan kepada orang yang ngejek tadi itu. So begitu. Kita pernah fitnah orang, pahala kita akan diberikan kepada yang fitnah tadi. Bikin toroh itu dilakukannya. Habis selesai semua suci, barulah kita masuk ke dalam surga. Itulah tujuan terakhir kita, dan selesailah hidup kita, sempurnalah kemanusiaan kita. Berapa lewatnya itu? 8 tingkatan kita harus lewati besok itu. Dari mulai alam barzah, kita belum mulai. Nah kalau nak coba mulai, matilah dulu. Kira-kira itu. Itulah Bu kira-kira yang dapat saya sampaikan perjalanan kita menuju ke akhirat. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.